Baik, setelah minggu kemarin kita belajar tentang iman kepada Allah, maka pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Sifat itu sebagai upaya atau cara kita mengenal Allah. Dari mengenal Allah maka kita dapat lebih memantapkan iman kita kepada Allah. Jadi bukan iman yang ngikut-ngikut saja atau ikut-ikut saja. Kita harus mengenal. Dari mengenal itu maka bisa memantapkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemarin kita telah membahas tentang apa sifat Allah atau iman kepada Allah. Kemudian salah satunya adalah mengenal sifat Allah. Kita kemarin tahu namanya sifat wajib Allah itu dibagi menjadi apa? 4. Salah satunya adalah nafsiyah. Nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zatnya Allah sendiri, bukan merupakan sifat tambahan. Dalam hal ini sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud. Wujudnya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi wujudnya Allah karena zatnya itu sendiri. Jadi argumennya seperti ini, argumen secara umum. Ketika Tuhan itu tidak ada atau Allah itu tidak ada, maka siapa yang menciptakan dunia ini? Ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Apakah dunia ini ketika ada teori Big Bang, ada teori penciptaan manusia itu tercipta karena secara spontan atau secara apa? Secara kebetulan? Kan tidak mungkin. Berarti harus adanya wujud seorang atau sesuatu entitas yang maha luar biasa untuk menggerakkan semua ini, maka itu dinamakan wujudnya Allah, bahwa Allah atau Tuhan itu pasti ada. Ini kebalikan dengan Adam. Nah itu Adam adalah tidak ada, karena tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tadi argumentasinya tidak mungkin diciptakan oleh manusia atau makhluk yang lain, sehingga tidak mungkin Allah tidak ada. Jadi ketika maka tidak mungkin Allah tidak ada, karena sudah buktinya apa? Karena ada dunia ini. Tidak mungkin dunia ini tercipta secara sendirinya, pasti ada yang mengatur. Bumi mengelilingi matahari, tidak mungkin secara spontan bisa mengelilingi, pasti ada yang sudah mengatur. Kenapa cuma bumi saja sampai sekarang, bumi saja yang bisa ditempati? Pasti sudah ada yang mengaturnya. Kenapa manusia belum bisa menemukan planet-planet yang lain kan untuk bisa dihuni? Karena belum itu yang menurutnya. Maka di sini pengetahuan, jika kita kembali bahwa pengetahuan manusia terbatas, kembali ke Adam ini tadi, itu tidak mungkin Allah tidak ada, karena buktinya apa? Karena adanya alam semesta ini. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menghapus apa-apa yang tidak pantas terhadapnya, kidam atau dahulu. Sifat ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dulu ada daripada semesta alam ini atau semesta yang diciptakan. Adanya Allah tanpa permulaan. Jadi itu tidak mungkin Allah bersifat hudus atau baru, karena baru atau artinya ada permulaan, karena setiap yang baru adalah sesuatu yang diciptakan. Maka ketika sesuatu yang diciptakan berarti dia makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Allah adalah penciptanya. Maka ketika Allah pencipta berarti beliau harus dahulu atau awal atau kidam, seperti itu. Logikanya berpikirnya seperti itu. Baqo, kekal. Allah merupakan data yang abadi, kekal selamanya. Lawan katanya adalah fana, karena mustahil Allah rusak. Karena apa? Ketika Allah bersifat rusak, maka siapa yang mengatur dunia ini? Rusak, tanda rusak adalah tanda sebuah ciptaan. Kursi ini bisa rusak karena kursi adalah ciptaan. Bumi bisa rusak karena bumi adalah ciptaan atau makhluk. Apa? Bulan, bintang, semuanya bisa rusak karena apa? Karena makhluk, karena diciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu pasti rusak. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan yang dia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Lawan katanya adalah mumatsalatul lil hawadisi.
Nah, karena tidak mungkin Allah sama menyerupai makhluknya, karena jika semua sama dengan makhluknya maka memungkinkan baginya semua yang mungkin pada makhluknya, baik itu seperti itu. Nah, jadi ketika Allah itu sama dengan menyerupai makhluknya, maka kemungkinan terjadi pada makhluknya seperti bisu, tuli dan sebagainya. Maka Allah tidak seserupa, tidak bisa diserupakan. Makanya Islam sendiri kan menolak adanya penyembahan berhala yang menyerupakan Tuhan itu, karena Tuhan tidak bisa diserupakan dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Karena ketika diserupakan maka bisa rusak. Ketika menyerupakan sebagai berhala, berhala bisa rusak. Kita menyerupakan sebagai manusia, manusia itu bisa tuli, bisa buta, bisa mati dan sebagainya. Maka tidak ada serupaan bagi Allah, seperti itu. Lanjut, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, bahwa Allah adalah zat tanpa membutuhkan bantuan orang lain atau sesuatu yang lain. Maksudnya keberadaan Allah itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. Tadi balik kepada kidam tadi, dahulu tidak ada yang menciptakan. Maka ketika dahulu atau awal permulaan, maka Allah tidak membutuhkan sesuatu yang lain atau entitas yang lain, kalau bahasa filsafat itu. Maka ada makalah seperti ini, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, karena Allah qiyamuhu binafsi, bisa berdiri sendiri. Yang membutuhkan ibadah kita ya diri kita sendiri. Lawan katanya atau mustahilnya adalah ikhtiyaju li ghairihi, membutuhkan sesuatu kepada selainnya. Karena di sini Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan orang lain. Berbeda dengan makhluk pasti membutuhkan makhluk yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan makhluk yang lain atau sesuatu yang lain. Lanjut, wahdaniyah atau tunggal atau esa. Dalam hal ini Tuhan yang Maha Esa itu dalam hal zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kemudian bedanya adalah kalau dalam mustahilnya adalah ta'addud, yang artinya berbilang. Karena mustahil Tuhan itu atau Allah itu berbilang, karena ketika berbilang atau ada dua pasti akan ada perbedaan pendapat. Tapi ada yang unik, Sujotoja pernah mengatakan seperti ini, jika kita menyerupakan Allah itu Esa itu bukan satu. Ketika kita mengatakan Allah itu Esa itu satu, maka seperti seperti menyerupakan. Maka esanya Allah ya Esa, bukan tunggal, ya cuman menyerupakan satu, Esa. Esa itu mengesakan bahwa tidak ada yang lain, bukan berarti satu, bukan berbilang jumlah satu gitu, tapi tidak ada yang lain, ya cuman Allah saja. Tapi tidak satu atau tunggal itu hanya menggampangkan saja bahwa tidak ada entitas lain pencipta sesuatu yang lain selain Allah, Tuhan lain selain Allah, seperti itu. Lanjut, sifat ma'ani, sifat yang dapat dicerna oleh akal dan dapat meyakinkan orang lain karena keberadaannya dapat dirasakan oleh panca indera. Di sini ada namanya irodah, berkehendak. Allah menciptakan segala isinya atas kehendaknya sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Tadi tidak qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan. Artinya mustahilnya adalah karoha, terpaksa. Jadi tidak ada paksaan. Allah menciptakan apapun ini tidak ada paksaan, karena ketika Allah terpaksa maka masuk ke sifat selanjutnya kudrah, berarti dia tidak kuasa. Ketika sama seperti kita buruh, misalkan buruh harus dipaksa bekerja karena dia tidak berkuasa, maka tidak mungkin Allah bersifat terpaksa, karena di sifat selanjutnya ada namanya kudrah atau berkuasa sesuai dengan kehendaknya sendiri.
kekuasaan Allah atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasannya, tidak membatasi baik zatnya sendiri maupun terhadap makhluk. Jadi kuasa, lawan katanya adalah ajzun atau lemah. Maka ketika manusia juga memiliki kekuatan, masa Allah tidak memiliki kekuatan? Ya pasti berkuasa, lebih berkuasa dari penciptanya, dari yang diciptakan, Kemudian ilmu atau mengetahui, maha alim, mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak. Jadi mengetahui yang tidak terbatas, tidak boleh dibatasi apapun. Lawan katanya adalah jahlun, artinya bodoh. Tidak mungkin Allah bersifat bodoh, karena apa? Yang memberikan kita pengetahuan sampai sekarang ya Allah. Maka tidak mungkin Allah bersifat bodoh, mustahil ya. Selanjutnya adalah hayat hidup. Tadi balik ke mana tadi? Bakok kekal. Maka pasti Allah memiliki sifat hayat, karena Allah sendiri yang menghidupkan dan mematikan seseorang. Maka tidak mungkin Allah tidak mungkin, mustahilnya tidak mungkin Allah itu maut dan mati, karena Allah yang menghidupkan dan mematikan makhluknya, sehingga mustahil bagi Allah sebagai seorang pencipta, sebagai pencipta itu bersifat mautun. Kemudian mendengar sama, yaitu bahwa Allah mendengar, walaupun dalam hal ini suaranya kecil atau suara hati saja Allah bisa mendengarnya. Makanya kita biasanya berdoa itu tidak harus diucapkan dengan lantang, karena Allah sudah maha mendengar, tidak perlu diucapkan pengeras suara dan lain sebagainya. Lawan katanya adalah samamun, artinya tuli. Nah itu sih, Allah mendengar doa seorang hambanya walaupun hanya melalui hati. Basor, melihat. Melihat dalam hal ini merupakan penglihatan Allah bersifat mutlak, tidak membutuhkan panca indera. Melihatnya Allah tidak terbatas pada apapun, tidak terbatas tembok, tidak terbatas apapun. Maka dari sini ada konsep namanya ihsan, bahwa kita harus merasa selalu dilihat oleh Allah, tidak tingkah laku kita selalu dilihat oleh Allah. Lawan katanya adalah umyun, buta, tidak mungkin seorang pencipta adalah buta. Kemudian kalam, berfirman. Allah SWT itu maha berkalam, artinya mempunyai sifat kalam. Tentu tidak sama dengan kalamnya manusia yang membutuhkan organ. Kalamnya Allah tidak ada tulisannya. Makanya dalam hal ini ketika wahyu kan tidak langsung dari Allah, tapi diturunkan, ditranslitkan oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan pada Kanjeng Nabi. Kalam Allah tidak seperti itu, walaupun Al-Quran itu kalam Allah, tapi itu sudah melalui pentranslitan kan, melalui penyampai, itu malaikat Jibril. Bukmun, bisu, maka tidak mungkin Allah bersifat bisu. Karena yang menuntun umat, yang menuntun memberikan wahyu pada Kanjeng Nabi adalah Allah. Kemudian itu dibahasakan, dipermudah oleh Jibril. Itu maka tidak mungkin Allah itu sesuatu. Kemudian maknawiyah, sifat mulai diizinkan sifat ma'ani, sehingga sifat maknawiyah adalah sifat yang disebabkan oleh sifat ma'ani. Ada kaunuhu qadira, kaunuhu murida, aliman, hayyan, maha berkuasa, maha mengetahui, maha hidup, kemudian maha mendengar, maha melihat, maha berfirman, maha berbicara. Lawan katanya azan, mukrohan, kehidupan. Secara umum sudah tahu kemungkinan. Baik, itu saja sifat-sifat Allah serta sifat-sifat mustahil Allah. Silahkan dipelajari kembali. Mungkin teman-teman secara umum sudah tahu, akan tapi dibaca lagi, diingatkan lagi tentang. Kadang walaupun kita tahu, cuman ada beberapa yang kurang mendalami sehingga perlu didalami lagi. Kadang seperti ini, kita
sifat-sifat Allah seperti ini sebenarnya sudah kita ketahui, cuman kadang kita lupa atau perlu diingatkan kembali. Maka silahkan dibaca-baca lagi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.